Nah, pemirsa, batik ini telah ditetapkan oleh UNESCO ini sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi sejak 2 Oktober 2009. Nah, batik zaman dahulu kala ini dibentuk atau dibuat ini untuk sebagai bahan penghormatan kepada raja, ratu, dan petinggi kerajaan. Nah, namun sekarang batik ini telah digunakan oleh masyarakat pada umumnya, baik untuk seragam perkantoran, baik untuk acara-acara formal hajatan, hingga acara-acara karyawan perkantoran juga, dan tidak hanya itu saja untuk modeling. Nah, kemudian batik ini juga digunakan untuk busana setiap harinya juga ketika ada acara di negara Indonesia. Nah, pemirsa, saya akan mengajak Anda ke rumah industri batik Padi Menguning yang ada di Kabupaten Madiun. Nah, produk-produknya ternyata tidak hanya di daerah lokal Kabupaten Madiun saja, namun telah merambah ke pasar Indonesia bahkan internasional. Ikuti saya. Nah, pemirsa, rumah industri batik Padi Menguning ini berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Dan dapat Anda lihat, pemirsa, bahwa adanya rumah industri batik Menguning ini tentu juga membuka peluang kerja juga bagi masyarakat sekitar. Nah, ibu-ibu rumah tangga yang turut serta mendesain ataupun juga memberikan warna atau mencanting kain batik yang nanti juga akan diwarnai. Saya akan mencoba berbincang dengan Ibu. Ya. Misi Ibu Retno? Ya, oke. Pemirsa, saya sudah bertemu dengan Ibu Retno, sang owner dari Batik Padi Menguning Desa Nglambangan. Oke, Bu. Ini prosesnya ini lagi apa nih, Bu? Ini ibu-ibu juga nih? Ini Mas lagi proses mewarna. Oh, gitu. Ya, proses mewarna. ya, proses mewarna sebelum kita apa namanya? Diwarna dengan warna yang lain, Bu, ya? Kita warna. Ya. Oh, gitu. Jadi setelah dicanting, kemudian diberikan warna gitu, Bu, ya? Betul, Oh, gitu. warna. Tapi kok warnanya hitam, Bu? Iya, karena blok warna dasarnya hitam. Oh, gitu. Untuk motifnya warnanya beda lagi. Oh, Ya. iya. Jadi batik sebelum diwarna ini Canting gambar. digambar, di belakang ini pemirsa saya digambar dulu, Ya. kemudian dicanting, Betul. baru diganti warna. Warna. Wah, kalau ini ibu-ibu dari sekitar Pati sini? Ya, sekitar tetangga dekat. Oh, gitu. Dari bener kan pemirsa ya, bahwa adanya rumah industri batik Padi Menguning ini tentu juga membuka peluang kerja juga, Bu, ya? Betul, Nah, betul benar sekali. sekali. Oke, Bu. Kalau gitu saya boleh tahu proses lainnya, Bu? Oh, boleh, Bu, ya? monggo, silakan dengan Ini senang hati. di sini ada apa aja nih, Bu? Ini mewarna. Mewarna. Ada yang menyanting. Ada menggambar juga nih, Bu, ya? Menggambar. Ya, Boleh, oke pemirsa, saya akan mengetahui lebih lanjut lagi bersama dengan Ibu Retno, sang owner dari Batik Padi Menguning. Ya, inilah rumah industri batik Padi Menguning di Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Awal pandemi tahun 2019 bukan menjadi penghalang agar terus berkarya seperti Retno Utami Sariningsih, sang owner dari rumah industri batik Padi Menguning dalam memproduksi kain batik. Pandemi yang melanda beberapa tahun lalu bahkan menjadikan motivasi untuk memperkerjakan masyarakat sekitar untuk mencari nafkah dan membuat lembaran kain batik. Pemirsa, ternyata butuh ketelatenan, butuh ketelitian untuk memberikan warna. Ini adalah baru warna hitam loh. Warna hitam itu warna dasar, Bu, ya? Warna dasar dari batik itu sendiri, pemirsa ya. Jadi di sini kan banyak motifnya nih. Motifnya burung, ada daun-daun, ada bunga juga. Nah, jangan sampai nanti motif untuk bunga itu ternyata terkena warna hitam.
basah desain baru saya kasihkan biar diblat sama anak-anak. Oh gitu. Gambar. Wow, ternyata ibunya juga pintar gambar juga Bu ya berarti Ibu ya. Desainer terkait dengan batik-batik seperti itu. Nah, kalau gambar-gambarnya ini rata-rata yang dibuat sama Ibu ini apa aja Bu kira-kira Bu? Selain khas Kabupaten Madiun, khas Kabupaten Mesir, Icon itu, Bu, ya? batik padi. Ya, ikonnya itu kan kampung silat. Terus ada aset dari kabupaten itu seperti kayak porang. Oh, bener. Terus seninya krek itu. Oh, dongkrek itu Bu ya? Ya, Oke. betul. Terus sama Kayu Jati, kebetulan kan wilayah kayak Saradan, kayak Citare itu kabupaten itu kan banyak hutannya, jadi Kayu Jati, industri Kayu Jati, jadi kita masukkan. Oh gitu. Ya. Oke, jadi motifnya ada apa yang ada di sini. Ah iya, jadi kayak kolaborasi gitu Bu ya? Maksudnya betul sekali. memadukan apa sih yang ada di Kabupaten Madiun gitu Bu ya? Betul, Akhirnya dituangkan di motif batik itu sendiri. Ya. Oke, luar biasa nih pemirsa. Jadi Ibu sendiri yang gambar kemudian diserahkan ke ibu-ibu yang lain juga yang bekerja di sini juga untuk dimal atau diblat gitu Bu ya. Nah, dibikin gambar. Setelah itu gimana Kadang Bu? sesuai dengan permintaan, misalkan ada pesanan dari kecamatan ini, terus Oke. saya tanya, sana tuh khasnya apa? Oh, iya? Bikinkan daun talas Mbak. Oh, saya gitu. desainkan daun talas itu. Saya bikinkan contoh, misalkan ya langsung Oh dibuat gitu. Berarti sesuai dengan permintaan juga. berarti sesuai dengan request juga Bu ya? Iya, betul. Tadi saya sempat dengar juga Bu. Ibunya tadi bilang kalau kemarin bikin roti juga Bu ya? Iya. Oh iya, roti Iya. juga. Kebetulan ada temen industri roti. Oh, gitu. Kita dibikinkan motif roti kue gitu. Oh, motif kue dan roti ternyata sesuai dengan apa sih kegunaan dari batik itu sendiri. Nah, batiknya kalau nanti dibuat seragam mungkin toko roti gitu Bu ya. betul. Nah, mungkin ikonnya adalah roti seperti itu Bu ya. Kalau ini motif apa Bu ini Bu? Itu motif burung kasuari. Burung kasuari. Ya, betul. Jangan-jangan peternak kasuari juga, pembudidaya Bu? Bukan Bu ya? Bukan. Oh, bukan lah. Oke, baik. Nah, tadi kan setelah digambar kemudian dicanting. Nah, dicanting kemudian harus diwarnai ini. Iya. Kalau ini batik tulis Bu ya? Batik tulis apa sih? tulis asli. Batik tulis asli. Berarti kalau di batik Padi Menguning ini fokusnya ke batik tulis kah atau Iya. mungkin ada yang lain juga Bu? Batik tulis, terus batik ciprat. Batik ciprat? Ya. Oh. Maksudnya saya kan mengambil dari batik milenial. Jadi memang supaya batik itu digemari sama anak-anak muda. Ah, Jadi gitu. motifnya. Jadi kita punya khas. Warnanya juga warna terang. Oh gitu. Jadi biar anak-anak muda pun juga semakin suka gitu Bu ya memakai batik Bu ya. Batik tidak hilang. Biar batik tidak hilang. Nah, ini nih pemirsa, jadi kan batik itu kan warisan yang sudah ditetapkan oleh UNESCO juga. Seperti itu juga ya. Nah, agar tetap lestari, ya kita sebagai masyarakat Indonesia pun juga harus turut melestarikan Bu ya. Betul. Betul sekali. Jangan sampai diambil negara lain. Nah, jangan sampai diambil negara lain. Tapi kalau untuk penjualan dengar-dengar udah sampai negara lain Bu ya? Kebetulan pas baru-baru, kebetulan pegawainya juga TKI, mohon maaf ya. Oke, kan ini masih pas promosi itu ada permintaan dari teman yang Oke, di luar negeri? Hongkong, Oh, Hongkong. Malaysia, Ah, iya. di luar Jawa. Oh gitu. Wow. Ternyata permintaannya juga sudah sampai luar negeri juga nih pemirsa. Meskipun itu juga lewat teman yang Betul. bekerja di sana. Ya, Nah, tapi selain itu kan kita memperkenalkan promosi lewat medsos. Kita Oke. fashion show. oh iya, fashion show juga. Tapi kalau fashion show berarti ini sudah ada yang jadi Bu ya? Batiknya. Sudah ada yang jadi. Boleh nanti kita lihat Bu? Boleh. Boleh ya? Boleh Mas. Oke, Boleh. di sini juga? Betul. Oh, di sini bener juga. sekali. Baik, kita langsung ke galeri aja Bu saya. Sambil lihat batik-batik yang sudah asli, yang sudah jadi, dan ternyata juga untuk fashion show juga. Oke, baik. Sebelum terjun di dunia batik, sang owner fokus bekerja di bidang pertanian, utamanya sebagai produsen benih padi. Karena kecintaannya pada bidang pertanian, utamanya padi, maka ia memberi nama produk kain batiknya dengan nama Batik Padi Menguning. Oke. Nah, bisa jadi batik-batik yang sudah didesain sama Ibu Retno tadi, kemudian dimal, digambar lagi ya oleh rekan-rekan yang lain juga. Nah, kemudian dicanting. Nah, canting ini pakai malam ini Bu ya. Pakai malam dicanting untuk membatasi warna Bu saya. Nah, seperti ini. Tapi ini kosong. Nggak apa-apa. Nah, ini digini. Gini. Kayak ibunya ini yang sudah pro.
Gitu. Bu, kalau kayak gini butuh berapa hari Bu canting ini Bu? 1 hari. 1 hari itu 1 lembar kain. Ya. Oh, Motifnya. tinggal motifnya. Berarti kalau motifnya lebih banyak akan jauh lebih lama juga Bu ya. Oh gitu. Jadi setiap batik pun juga harus wajib dipakai canting ini Bu ya? Ya, Harus pakai ini pemirsa ya. Nah, seperti ini pemirsa. Tapi saya pengen nyoba, cuman takut salah pemirsa. Biar ibunya aja, saya melihat ibu aja. Bisa dihapus? Oh, bisa dihapus juga Bu ya? Oh, seperti itu. Jadi motif-motif kayak gini nih pemirsa ya. Ini motifnya saya belum tahu motifnya apa. Bunga. 1000 bunga. 1000 bunga. Nah, 1000 bunga. Jadi seperti ini pemirsa. Jadi ini adalah salah satu karakter khas kalau batik tulis gitu kan ya. Harus didesain dulu, dicanting dulu, diwarna, warna pun juga satu-satu. Nah, itu sebabnya batik tulis itu prosesnya agak lama juga. Nah, tapi warna pun juga akan jauh lebih awet pemirsa. Akan jauh lebih awet dan pokoknya awet lah. Warnanya tidak akan pudar ketika dipakai mungkin harian. Seperti itu pemirsa ya. Oke. Kita mau lihat langsung. Ini kan udah dicanting. Nah, mau langsung lihat proses pewarnaan. Tadi sama ibu sudah kontak-kontakan janjian untuk mewarnai. Seperti itu menurut saya. Oke, yuk kita ke ibu langsung. Ya. Ini jadi galerinya Bu ya? Iya. Di Galeri Betul. Batik Padi Menguning. Galeri Batik Padi Menguning. Bu, boleh lihat salah satu Bu? Oh boleh. Oh boleh Bu. Nah, jadi pemirsa ini adalah galerinya dan ini adalah hasil-hasil kain batik ya. Hasil dari desainer ibunya, Ibu Retno. Seperti itu pemirsa. Nah ini. Nah, ini apa ini Bu? Kasuari seperti yang tadi di. Oh gitu. Kebetulan dulu pesanan. Oh yang tadi di. Ini cuma warnanya beda, motifnya sama. Oh iya. Ini Nah. banyak yang suka ini. Banyak yang suka, Bu? Termasuk ini banyak yang suka. Ah, best seller mungkin Bu ya? Iya, betul. Best sellernya Bu saya. Oke, jadi ini batik-batiknya Bu bisa batik tulis dari Rumah Industri Batik Padi Menguning. Nah, seperti ini Bu saya. Nah, selain ini yang dipegangin Ibu ini apa? Ini ada padi Bu? Ikonnya Ya, jangan-jangan? icon. Kebetulan itu pertama kali bikin nyanting pertama kali bikin batik. Oh gitu? Jadi ya agak-agak gimana, karena pertama kali ini. Oh ya, tapi Termasuk dimusimkan ini. oh iya Khasnya benar. kan padi menguning. Karena kan ini pasti produk pertama juga Ibu juga. Betul. Nah, produk Betul. pertama tidak boleh dijual, harus disimpan Ibu ya. Betul sekali. Jadi koleksi Betul. dari Ibu Retno sendiri. Ya. Gitu pemirsa Iya, Bima ya. betul. Nah, gitu. Tapi Bu, kalau boleh tahu ini kan sudah banyak nih produk-produknya. Nah, penjualan pun juga tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Indonesia saja, tapi sudah di mancanegara juga. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu Bu, Ibu Retno sejak kapan sih Bu memulai usaha batik ini Bu? Batik Padi Menguning? Ini Mas, sedikit cerita. Sebetulnya saya kan usaha saya kan produsen benih padi. Oh, produsen benih padi. Terus pupuk. Mm. Kebetulan pas corona, otomatis kan dampaknya juga sangat tinggi. Terus akhirnya saya punya ide bikin batik gitu Oke. loh. Ya, akhirnya ya sesuai dengan bisa ya, alhamdulillah. Oh, Cita-cita dulu baru terkabul, terrealisasi. Udah usia berapa ini saya ya, jadi ya Oke. satu anugerah banget gitu. Pas corona teman-teman tetangga ini pegawainya Oh, ikut gitu. menambah penghasilan juga. Oh iya benar. Jadi tahun 2019. Ya, 2019. kita ada hikmahnya Mas itu. Oke, 2019 karena ada corona itu, nah akhirnya mencetuskan ide Iya. untuk membuat batik. Betul. Memang dari dulu hobinya itu menggambar, membatik itu atau gimana Bu? Enggak sebenarnya. Enggak, Bu, Saya ya? Seni. Seni? Ini kan ada kaitannya dengan seni. Oh, iya, benar. Motif, desain, artinya desainer otodidak, desainer Oke. sendiri dari baju gitu. Oh iya, akhirnya terciptalah batik-batik yang Betul. sangat keren sekali. Kabupaten Madiun nih punya nih. Itu Bu ya? Betul, betul, Mas. Batik Padi Menguning. Wah, yang kelasnya udah internasional seperti itu Bu saya. Nah, kalau boleh tahu terus kemudian setelah itu Bu mungkin langsung merambah fokus ke sini kah atau mungkin sesuai dengan fokus awal
padi tadi, benih padi tadi. Tetap Mas, apa namanya kita orang swasta bisnis itu harus berani berspekulasi. Benar. Di mana saat salah satu usaha kita sepi, namanya roda berputar kan saingan juga banyak ya. Kita harus sebagai orang pebisnis nggak boleh putus asa. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu selama kita niat bisa gitu. Alhamdulillah. Ya, tetap berjalan. Tetap berjalan Bu ya. Berjalan nggak boleh ini. Penting usaha udah masih maju berjalan aja sudah bagus kalau ekonomi seperti ini. Nah, ya, nggak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa, tetap berkarya. Nah, hasilnya juga udah terlihat. Hasil karya dari Ibu Retno gitu kan Bu ya. Betul. Nah, kemudian saya lihat di sana tadi galeri kok ada baju-baju modeling Bu. Itu ceritanya gimana sih Bu kok? Emang di sini penjahit juga kah atau memang menyediakan untuk model modeling seperti itu? Apa juga itu salah satu cara untuk memasarkan produk-produk Ibu Retno? Betul. Nah, gimana Bu? Jadi apa ya? Setelah saya bikin batik, pede aja. Iya sebenarnya, aduh bagus nggak? Kayaknya kok kurang begini. Akhirnya saya tetap bikin batik. Terus sekarang harus medsos, harus action. Kalau kita nggak action, kita nggak dikenal orang. Makanya saya bikin baju, terus kita kayak photoshoot di tempat wisata kabupaten gitu, sambil mempromosikan wisata di Kabupaten Madiun. Betul. Kalau apa namanya fashion show sudah di luar kota. Ah iya, fashion show sudah di luar kota. Ya, kebetulan kan memang kadang warna saya gonjreng khasnya. Orang kan lihat warna merah tuh norak gitu. Jreng banget itu ya. Setelah kalau kita fashion show itu kan sudah jadi. Ternyata orang bisa, oh ternyata tuh warna jreng itu ternyata bagus kalau pakai baju. Jadi untuk biar orang tahu gitu loh kalau gonjreng itu nggak selamanya norak, itu bagus. Dan itu juga menjadi salah satu khas juga Bu ya. Betul. Khas dari produknya Ibu Retno. Milenial. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Nah, jadi memang karakternya adalah milenial. Betul. Karakternya milenial karena juga kalangan muda nanti biar bisa pakai batik-batik seperti ini. Betul. Karena juga sekarang itu batik tidak hanya untuk acara-acara pemerintahan saja atau hajatan saja Bu ya. Tapi sekarang juga untuk hangout, untuk hangout dan untuk bermain bersama dengan teman-teman rekan kerja juga. Sekarang pun udah bisa pakai batik Bu ya. Betul. Trendsetternya batik udah nggak ketinggalan zaman, nggak kuno, gitu. trendy. Nah seperti itu pemirsa ya. Terus kemudian setelah penjualan tadi kok bisa sampai di luar negeri? Apakah juga di Kabupaten Madiun sendiri mungkin dari segi kerjasama dari pemerintahan? Nah itu kerjasama juga nggak sih Bu? Alhamdulillah kita didukung dari pemerintah kabupaten setempat. Gitu? Iya, jadi memang udah didukung gitu loh. Alhamdulillah udah disupport. Sampai pesanan seragam apa gitu, alhamdulillah. Jadi kita kan memang awalnya dikenal di lokal, mungkin luar kota. Insya Allah semoga lebih banyak lagi keluar negeri. Dan memang kita harus sabar semua bertahan dengan mutu dan kualitasnya. Saingan memang banyak, tapi kita harus punya ciri khas apa yang sekiranya bisa mempertahankan ini Bu ya? Kita harus mengikuti ini. Nah Bu, dari tahun 2019 sampai tahun sekarang 2023, kira-kira ada nggak sih Bu kendala-kendala yang selama ini Ibu hadapin? Mungkin dari bahan baku, produksi atau pemasaran seperti itu Bu? Kalau untuk kendala itu kan pada waktu musim hujan. Musim hujan? Ya, pemesanan banyak. Kalau batik tulis itu kan memang harus prosesnya agak lama. Jadi misalkan pemesanan banyak ya itu cuaca. Ya, itu yang kendalanya cuaca. Ya. Kalau untuk pemasaran? Untuk pemasaran alhamdulillah tetap koleksi tetap bikin terus. Karena apa? Itu kan tidak basi ya. Dan baku apa itu kayak udah jadi itu kan mesti laku nanti, tidak tahu kapan nanti. Berarti kita tetap biarpun misalkan nggak ada pesanan, kita tetap bikin produksi Bu ya? Produksi terus gitu. Tetap bikin. Karena saya juga bikin baju. Kadang kan orang cari males nggak pakai kainnya, jahitnya apa. Biasanya langsung pakai, suka gitu. Oh gitu. Ya. Jadi di sini kainnya bikin baju juga di sini bisa Bu ya? Ya bisa. Iya Bu. Mantap, luar biasa pemirsa. Nah, kemudian menurut Ibu dari tahun 2019 sampai tahun 2023 ini mungkin ada nggak sih Bu sesuatu yang berkesan? Mungkin batiknya ini udah dipakai modeling ke luar negeri kah? Atau mungkin di kelasnya Jawa Timur lah? Atau di Indonesia gitu mungkin Bu? Ada nggak Bu? Kebetulan saya biarpun saya baru dari 2019, memang saya cari ikon batik padi pribadi, maksudnya itu mandiri. Itu memang saya cari memang yang berprestasi. Karena apa? Karena membawa nama baik juga nanti itu ke depannya. Alhamdulillah salah satu dari ikon batik saya kemarin juara Sri Kandi Nasional 1.
diajak Mas Harga ke Malaysia. Wow, luar biasa. Juara 1, kemudian diajak ke Malaysia juga. Iya, betul. Untuk fashion show di sana, Bu, ya? Betul. Terus ada penghargaan juga dari Hari Batik tahun kemarin, kasih penghargaan gitu. Penghargaan dari batik juga sudah dicapai sama Ibu Retno dari Batik Padi Menguning. Nah, oke Bu, ke depan Bu mungkin ada harapan kepada masyarakat atau pemirsa di rumah, silahkan. Saya berharap semoga batik dicintai masyarakat luas dan pada umumnya, biar tidak punah gitu, bahwa batik itu juga buat model apapun bisa, kombinasi apa bisa, biar tetap bertahan, tidak diambil luar negeri. Gitu ya. Kita gitu. Milenial itu tadi bikin motif desainnya juga harus yang benar-benar kita apa yang disukai, ikuti, betul. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman juga, agar nanti batik pun juga tidak hanya dipakai orang tua, tapi anak-anak muda pun juga terus memakai dan melestarikan. Bikin jaket juga. Oh, jaket juga? Dari batik. Oh, kan saya bilang bikin batik tulis sama ciprat. Sama abstrak. Batik ciprat sama abstrak juga. Abstrak. Biasanya kalau abstrak itu anak-anak muda tuh suka bikin. Bikin jaket juga tentu saya. Oke, sukses selalu Ibu. Terima kasih sudah berikan banyak sekali informasinya. Nah, pemirsa, jadi silakan bagi Anda pemirsa rumah yang mungkin nantinya ingin berbelanja atau memiliki batik-batik khas Kabupaten Madiun. Nah, yang konsepnya ini adalah milenial, Bu, ya. Jadi anak-anak muda pun juga bisa pakai batik-batik seperti ini yang warnanya juga sangat luar biasa. Nah, seperti ini. Nah, jadi silakan saja untuk langsung datang ya di Batik Padi Menguning, Desa Nglambangan, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Di tempat ini juga memproduksi kain batik dengan motif yang menunjukkan identitas seni dan budaya masyarakat Kabupaten Madiun, baik motif ikon kampung pesilat, motif daun porang, dan motif korek dongkrek sebagai kesenian khas Kabupaten Madiun. Kerja keras dan usaha yang tiada henti, keterampilan dalam mendesain dan memegang canting, batik buatannya sudah banyak dikenal masyarakat, bahkan sudah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia hingga Hong Kong. Mengenai harga batik Padi Menguning ini, selembar kain batik dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000 tergantung motif dan tingkat kesulitannya. Sementara itu kain batik kombinasi yang sudah dijahit menjadi baju atau kebaya harganya juga bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 2 juta tergantung permintaan pembeli. Ya, pemirsa, rumah industri batik Padi Menguning ini berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun. Dan tentu keberadaan rumah industri ini juga dapat membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat sekitar untuk membantu memproduksi batik khas di Kabupaten Madiun ini. Nah, motif-motif yang diangkat dari batik Padi Menguning ini adalah ikon-ikon di Kabupaten Madiun, baik dongkrek, porang, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa desainer ini juga bisa menggambar atau mendesain sesuai dengan permintaan dari customer saja. Nah, tidak lupa juga pemirsa, adanya industri rumahan batik seperti ini tentunya juga diharapkan nantinya juga dapat turut serta melestarikan keberadaan batik-batik milik Indonesia ini agar tetap lestari dan tidak diakui oleh warga negara lain. Saya, Aikal Uda, bersama dengan juru kamera Tirta Segara melaporkan.